Kadang-kadang kita diuji pas sholat. Karena waktu itu kita mau kentut. Nah, jadi pas kita mau kentut itu kita tahu. Nah, ketika kita akan kentut, apakah itu kita sebut kita jihad? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Pengangguran Negeri Sipil. Alhamdulillah. Masih bersama Ustadz Ridho. Si Tepu, sehat Bang Ridho? Ini Ustadz Ridho. Sekarang itu saya lagi sering main handphone di Instagram. Nah, ketika saya buka itu kan saya lihat tuh ada orang yang baca Quran. Sholat. Ya sholat pasti baca Quran. Iya, ya. dia sholat sambil pegang baca Qurannya. Pegang Quran maksudnya. Pegang Quran dan baca gitu. Nah, itu kalau nggak salah sih ini sih Ustadz online yang mulia Aldi Taher. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Nanti saya tag aja. Terus emang kenapa? Nah itu gimana sih? Boleh nggak sih kita sholat sambil baca Quran? Sambil pegang Al-Qurannya gitu dibaca gitu. Terus begini ya, yang saya pahami, mohon maaf kalau saya benar ya. Maaf ya kalau benar ya. Kalau saya salah, saya Waduh banget Bang Ridho ya. Nggak mau sombong dia. Jadi kalau ketika kita sholat, Nah, kemudian kita memegang mushaf Al-Quran ataupun dari handphone ya. Nah, tapi bagusnya sih mushaf ya. Karena ketika kita pegang handphone, ketika sholat khawatir nanti mantan nelpon. Ada yang nelpon. Kan ribet kan? Iya. Allahu Akbar, buka handphone nih kan, tulisan di handphone Al-Fatihah kan, seharusnya baca Alhamdulillah, ini enggak kan? Alah mantan. Kan repot begitu. Nah jadi apa sih hukumnya ketika sholat kita memegang mushaf Al-Quran? Nah sebenarnya para ulama ya, mayoritas mengatakan kalau ketika kita sholat sunnah memegang mushaf Al-Quran atau memegang Al-Quran itu tidak apa-apa. tidak apa-apa. Asal harus ada poinnya. Yang pertama adalah tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Gara-gara memegang Al-Quran sholatnya kagak khusyuk. Ada yang seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, gara-gara memegang Al-Quran gerak-gerak sholatnya jadi banyak dan itu membatalkan sholat. Nah itu yang tidak boleh. Yang boleh adalah sambil memegang Al-Quran dengan tujuan untuk memperbaiki diri supaya lebih khusyuk. Karena mata juga punya nilai ibadah ya ketika melihat Al-Quran seperti itu kan. Dan yang kedua menambah nilai kekhusyuan. Dan yang ketiga mungkin dia maksudnya untuk menjaga hafalan supaya tidak lupa, supaya bacaannya bagus. Targetnya 1 juz nih, tapi dia kurang lancar. Sambil megang deh boleh. Cuman yang perlu jadi catatan itu tadi ya, tidak melakukan gerakan yang banyak-banyak. Karena menurut Imam Syafi'i, ketika kita melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, gerakan yang besar ya, tangan, kaki dan sebagainya, itu kan bisa membatalkan sholat itu sendiri, seperti itu. Nah, dan yang saya tahu sih, yang dibolehkan banyak para ulama itu sholat sunnah. Nah, ketika sholat wajib, saya kurang paham boleh atau tidaknya, tapi sebaiknya seorang imam terutama ya, bacalah ayat yang Anda hafal saja. Baca kulhu terus. Iya, nggak masalah. Terus ya. Ayat pertama kulhu, ayat kedua kulhu ya. Ketika nanti meninggal bacanya kulhu. Kulhu lagi. Nah, Ustaz, saya nanya Ustaz. Iya. Tadi kan menurut Imam Syafi'i 3 kali bergerak berturut-turut ya. Iya. Kalau misalkan kita bergerak lebih dari 3 kali tapi tidak berturut-turut, menurut Imam Syafi'i bagaimana Ustaz? Berarti kan tidak berturut-turut. Sekarang gatel nih, rakaat pertama 2 kali gatel ya kan. Rakaat kedua gatel lagi 2 kali, 4 kali dong. Itu bagaimana itu Ustaz? Ya, tidak apa-apa, yang penting tidak berturut-turut gerakan Mungkin besar. penting saya bisa jawab pertanyaan ini Bos. Silakan Ustaz. Ya, saya bisa jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah Anda berobat itu Anda berobat. Iya. Itu korengan itu jadi itu. Pandu. Bisa. Jadi seperti itu ya, Bang Fitra, Bang Anti, Bang Iki ya. Ya. Jadi ya tidak apa-apa memegang mushaf, cuman lebih baik ketika sholat sunnah saja. Sholat wajib
baiknya apalagi sebagai imam nih, bacalah yang hafal-hafal saja, walaupun cuma trikul, ya kan? Qul huwallah, trikul, sama sebenarnya bukan trikul sih, forkul. Mana ada kuliah? Kuliah ayo kafirun. Nah, seperti itu. Jadi emang diperbolehkan, yang paling penting adalah dia mampu menjaga khusyuknya. Yes. Tapi nggak usah juga pakai Al-Quran yang ini ya, pakai handphone ya. Nah itu rentan lah. Iya, takutnya kan dia lagi baca muncul iklan ini, Nah. Tokopedia ya kan, atau ini yang Shopee yang goyang ini Blackpink. Emang dia endorse ya? Astagfirullah. Ini bayarannya mahal nih. Wah. Ada Shopee, Ada ada Tokped ya. Satu lagi belum Lazada lah. Oh jadi begitu ya Ustaz ya. Jadi Ya, intinya jadi kalau seperti misalkan itu. buat sekedar sholat sunnah ya masih boleh lah ya. Sholat sunnah ya. Tapi Dibolehkan. kalau dibolehkan ya. Tapi kalau sholat wajib ya usahakan nanti hafal Betul. apalagi dia jadi imam gitu kan. Lagi jadi imam. Kan khawatir begini Bang Haji. Imam aja megang Al-Quran. Iya. Ntar makmumnya jadi kagak khusyuk kan. Nah, seperti itu. Ini imamnya bisa ngaji enggak gitu. Khawatirnya seperti itu. Apa-apa lah baca yang dihafal saja. Yang mudah-mudahan ya. Yang mudah-mudahan. Tapi terkadang gini loh Bang Ridho. Kalau kita lagi sholat misalkan gitu ya, terus imam itu bacaannya panjang, kita ngegerut ke dalam hati. Nah itu kita sholatnya sah nggak itu? Sholatnya sah atau tidak? Iya. Kalau kita gitu jadi pas kita lagi makmum ya kan. Dia panjang banget, aduh pengen selesai nih gua. Nah, kita ngegerut ke dalam hati. Kira-kira itu sholatnya sah apa enggak itu? Ya sah atau tidaknya sepertinya secara fikih sah, Sah gitu ya. tapi secara pahala pasti berkurang. Berkurang. Karena pertama kita tidak khusyuk, kedua kita suudzon sama imam, kan kagak boleh. Iya. Makmum, arti makmum adalah mengikuti. Artinya kalau kita sudah jadi follower nih, Followersnya. maka ya pasrah dong, Pasrah, ikhlas iya. sama imam. Samina watona gitu saya Samina sama imam watona. gitu ya. Cuman kadang-kadang kita diuji pas sholat. Kita lagi waktu itu kita mau kentut. Nahan, jadi pas kita mau kentut itu kita tahan. Nah, ketika kita akan kentut, apakah itu kita sebut kita jihad? Ya kan? Ya kan? Jadi nanggung. Lagi mana mau kentut kita bertahan aja. Nah, itu bisa nggak disebut dengan jihad? Gini Bang Andia, ini pertanyaan unik ya penontonnya. Jadi jihad itu kan ada dua, Iya. jihad melawan kafir ya, kemudian jihad melawan hawa nafsu. Iya. Nah, saya belum nemu jihad menahan kentut. Itu jihad apa saya belum tahu. Kita Gitu. berjuang bagaimana caranya kita mau selesai. Jadi seandainya kita ketika hendak melaksanakan sholat nih, kita Bang Andi ya, nah, kemudian tiba-tiba kita sesat, baik itu buang angin, buang air besar, ataupun pengen pipis seperti itu kan, pengen kencing. Nah sebaiknya ya buang aja dulu hajatnya, baru sholat. Karena apa? Ketika kita sholat kita menahan itu semua, menahan yang akan keluar dari depan dan dari belakang, maka itu hukumnya makruh. Jadi bukan jihad. Oh bukan jihad. Bukan. Tapi pahala kita berarti kita nggak ikut jamaah dong kalau begitu. Kan bisa masuk. Masuk itu masih dapat pahala jamaah. Iya dong, masih dapat. Tapi apa namanya ya? Ketika kita sudah sholat nih, terus kita tiba-tiba sesak, nahan kentut, atau nahan pipis, atau nahan boker lah bahasa halusnya. Halus ya? Kagak ya? Bukan harus halus sih mau boker ya. Nah, itu kan kita bisa kondisikan. Nah, ini kira-kira gua tahan gak nih ya? Kalau kira-kira nggak tahan, ya sudah lepaskan, batalkan, ikut lagi sholat. Tapi kalau kira-kira tahan, yang mau ditahan silakan. Tapi makruh jatuhnya seperti itu. gitu ya. Ada dua pilihan. Boleh lanjut. Nah, tapi kan kadang-kadang kentut ini kan ada dua. Apa tuh? Ada yang silent, Ada yang silent, ada yang jahar kan gitu. Ada yang keras gitu kan. Nah, itu gimana itu? Tapi kadang-kadang gini, setan itu juga bermain Bang Andi di situ. Nah, kadang-kadang sebenarnya kita nggak kentut, tapi setan di situ seperti kita sudah kentut. Pernah nggak sih? Seperti itu? Pernah ya. Nah, jadi diajarkan bahwa dalam agama, apabila kamu tidak menemukan dua hal, maka lanjut saja sholatnya. Pertama, kamu tidak mencium bau, dan kedua, kamu tidak mendengar bunyinya.
Loh? maka lanjut saja. Tapi kalau salah satu ini terjadi, kamu mendengar bunyinya, atau kok kayaknya ada baunya, ya sudah batalkan seperti itu. Kadang-kadang setan ya bermain di situ. Kadang kalau dibablasin juga, Kenapa? ya kan udah lagi nahan kentut, ya kan setan biasanya nanti pas ruku, ya kan. Terus, Ruku, ya kan. Brak! Ya kan ke belakang. Masya Allah. terus yang lain bubar ya. Kacau. Saking nahannya ya kan, baca ayat akhir itu Assalamualaikum bus. Nah itu pernah terjadi, saya juga pernah soalnya. Atau ada pendapat lain yang mengatakan begini, Bang Anji dan kita. Jadi ketika kita sholat berjamaah, nah, kemudian kita tiba-tiba sesak, boleh kita mufarokoh, memisah dari jamaah, kita sholat sendiri, ya sudah kita cepatkan gerakannya, ya kita selesai duluan daripada imam dan makmum yang lain. Boleh tuh, boleh. Itu boleh. Tapi kita tidak dapat pahala berjamaah. Oh, cuma gitu. sholatnya tetap sah. Boleh, itu mungkin salah satu solusi ya. Kalau kita tidak mau mengulang sholat lagi, misalnya seperti itu waktunya buru-buru dan lain sebagainya, itu boleh. Baru dengar saya itu. Jadi bijak dalam bersikap dan seperti itu. Jadi Islam itu kan agamanya luas. Semakin kita berilmu, semakin banyak wawasan. Tapi bukan semakin banyak berilmu, semakin banyak kita menggampangkan. Itu dia benar. Itu Iya, iya, iya. ngakal-ngakalin Yes. ibadah kayak gitu tuh. Jadi buat anda para pengangguran, jangan gampang-gampangin ibadah. Mentang-mentang dibolehin, gue kayak gitu aja ya kan. Soalnya gue mau ketemu Teh Fitri, ya kan. Iya benar. Udah ganti namanya Fitri. Oke. Ya, itu aja yang bisa Ustadz Ridho berikan, dan saya sangat mendapat pelajaran yang Banyak berharga. Sama-sama. Baru fresh banget, dan saya baru tahu ternyata memang tadi tuh yang sholat tuh tadinya berjamaah terus memisahkan diri sendiri tuh boleh. Itu saya baru tahu, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari konten kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.